Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Trianamaya, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Berikut ini adalah video praktek coaching yang saya lakukan bersama teman-teman saya dalam ruang kolaborasi 2.3 A53. Dalam video ini saya dibantu oleh dua orang rekan saya, yaitu Ibu Fitriani sebagai coach dan Ibu Siti Oktaviani sebagai pengamat. Sementara sebagai coach adalah saya, Ana Trianamaya dari SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan. Dalam praktek coaching ini saya menerapkan model TIRTA. Adapun TIRTA kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. TIRTA dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW itu sendiri kepanjangan dari goal, reality, action, dan will. Goal atau tujuan. Di sini coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. 2. Reality. Ada hal-hal nyata, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Yang ketiga, option atau pilihan. Di sini coach membantu coach dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang keempat adalah will atau keinginan untuk maju. Di sini komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya sudah terlihat. Selanjutnya, GROW model diadaptasikan menjadi TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun tips dalam melaksanakan coaching ada 3. Yang pertama menyamakan kata kunci, kedua menyamakan bahasa tubuh, dan yang ketiga menyelaraskan emosi. Pada video praktek coaching kali ini saya mengambil dari kasus 3 seperti tampak pada layar. Selamat menyaksikan. This call is now being recorded. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Trianamaya. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan mempraktekkan coaching untuk penerapan kasus 3 dibantu oleh rekan saya Ibu Fitriani dan Ibu Siti Oktaviani. Di sini yang bertindak sebagai coach adalah saya, kemudian sebagai coach adalah Ibu Fitri, dan sebagai pengamat adalah Ibu Siti. Adapun skenarionya sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika ia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal itu kepada kepala sekolah. Nah, inilah alur ceritanya. Dan kegiatan praktek coaching untuk kasus 3 itu dimulai dengan suatu hari ketika akan masuk ke kelas, saya dihampiri oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Fitri yang mau menyampaikan masalah yang ia rasakan. Boleh nggak sih saya mau curhat? Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah.
Ya ampun, dapat teguran. Ya udah, gini aja. Nanti pas jam istirahat, Bu Fitri duduk di sebelah saya aja. Ini di sebelah saya kan Bu Susi tuh. Dia nggak masuk karena hari ini izin, katanya sakit. Nanti jam istirahat Bu Fitri duduk di sebelah saya, kita cerita ya, ada masalah apa sebenarnya. Waktu istirahat pun tiba, dan Bu Fitri menghampiri saya di ruang guru. Bu, ini kan udah jam istirahat nih. Tadi kan saya juga pengen cerita sama ibu. Ibu nggak ada kegiatan kan? Boleh dong, Bu. Ayo duduk sini yuk. Kebetulan kan ini lagi istirahat. Walaupun waktu kita cuma ada 30 menit, tapi kita bisa pakai tuh waktu ini buat saya dengerin masalah Ibu. Tapi sebenarnya saya mau tanya nih, tujuan diskusi kita kali ini, terus sama apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini apa ya, Bu ya? Dan pastinya kenapa saya ingin ngajakin pihak ibu? Yang pertama, saya pengen dapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Gitu. Oke, oke. Semoga saya bisa bantuin Ibu ya. Sekarang coba Ibu ada ceritakan ke saya. Sebenarnya ada apa sih? Kok sampai dapat teguran dari kepala sekolah? Iya, jadi tadi ceritanya begini Bu. Tadi kan saya dipanggil keptek tuh. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang waktu itu pernah lakukan supervisi di sini loh Bu. Masih ingat kan Bu? Iya, iya, iya. Ingat saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya ngajarnya itu pakai buku teks, tanpa buku teks. Jadi saya tuh ngajarnya pakai PPT, pakai media bahan ajar yang lain seperti itu. Oh gitu. Jadi Ibu ngajarnya nggak pakai buku teks, tapi pakai apa Bu tadi Bu? Pakai itu, pakai PPT, pakai Google. Itu loh Bu, sekarang kan zamannya sudah IT ya Bu ya. Hmm, Kalau bapak pengawasnya itu. Nah, kebetulan waktu di dalam kelas saya itu lupa pakai paket. gitu. Jadi pas di kelas Ibu nggak bawa buku teksnya. Terus eh, Ibu kan tadi bilang Ibu pakai PPT ya Bu ya. Pas pengawas datang ke kelas itu, pengawas lihat nggak kalau Ibu itu pakai PPT? Oh, nggak tahu sih Bu. Karena kan saya sudah menggunakan PPT ya, setahunya Bapak pengawas saya tidak menggunakan buku teks. Tapi kan Oh, saya sudah sesuai Bu. jadi sudah lihat ya berarti ya. Terus kalau boleh tahu, Ibu mencantumkan materi di PPT-nya itu dari mana Bu? Ya dari Google. Kan caranya biar cepat Bu. Kalau pakai buku teks itu kan nggak bisa di kelas. Tapi kalau pakai buku teks itu kan kita mana yang sesuai dengan pelajaran hari ini ya dapat diambil aja. Tapi saya sudah sesuai kok Bu dengan kurikulum. Jadi nggak asal-asal ngambil di Google aja sih. Sudah sesuai dengan kurikulum berarti ya. Jadi copy paste juga nggak asal copy ya Bu ya. Sudah Ibu sampaikan belum ke Ibu pengawas kalau memang Ibu sudah mengacu pada kurikulum? Sudah sih Bu, saya bilang ke beliau seperti ini kan nggak mesti dari buku teks, dari mana saja kan bisa ya namanya sumber belajar kan dari mana saja bisa dari Google atau dari materi yang lain atau dari lingkungan sekitar kan juga bisa. Iya sih, benar sekali. Kalau dari buku cetak atau buku teks, kita kan harus ketik ulang ya Bu ya. Sedangkan kalau dari Google itu bisa copy paste. Coba kalau begitu yang menyebabkan Ibu pengawas itu marah itu apa kira-kira ya Bu ya? Sepertinya sih beliau tersinggung karena waktu diingatkan saya masih ya tetap saya tetap menggunakan PPT seperti itu sih. Jadi karena pengawasnya kayak tersinggung gitu ya. Terus memangnya waktu pas Ibu ngomong sama pengawas itu gimana? Sudah pakai apa bener nggak gitu Ibu ngomongnya? Kalau menurut saya sih benar ya Bu ya. Karena kan walaupun menggunakan sumber yang lain, saya masih tetap belajar pedoman sama kurikulum. Iya sih, benar juga. Tapi kira-kira pernyataan Ibu sampai membuat pengawas tersinggung atau mungkin nada bicara Ibu kali ya, Bu ya? Coba diingat-ingat lagi, Bu.
Apa salah ya nada bicara saya? Iya, makanya diingat lagi kemarin Ibu menyampaikannya nadanya tinggi nggak? Terus cara Ibu menyampaikan pendapat Ibu kemarin itu sudah tepat belum gitu. Mungkin karena itu juga pengawas bisa tersinggung. Oh, mungkin sepertinya gitu ya Bu ya. Ya, saya kaget beliau menanyakan buku teks dan saya tidak menggunakan buku teks. Nah, tapi kan saya sudah membuat PPT. Jadi ya, saya cukup menggunakan gitu aja lah Bu. Cara saya menyampaikan argumen saya kepada pengawas, kok sepertinya kayak kurang tepat ya Bu ya. Bu Fitri, coba sekarang kalau begitu yang Ibu Fitri inginkan apa nih dari masalah Ibu ini? Saya mau minta maaf, tapi bingung caranya. Saya mau sama pengawas biar beliau memaafkan saya. Tetapi bagaimana ya Bu ya, saya kan nggak menggunakan buku teks, tapi menggunakan sumber yang lain. Jadi yang pertama ingin Ibu lakukan adalah minta maaf tadi ya Bu ya? Coba kalau begitu kira-kira siapa nih yang bisa bantu Ibu supaya Ibu bisa meminta maaf kepada pengawas Bu? Sepertinya bapak kepala sekolah ya, karena kalau saya itu bapak kepala sekolah sama bapak pengawas itu sepertinya dekat gitu. Iya sih, kalau dari segi kedekatan, pastinya kepala sekolah lebih dekat dengan pengawas. Nanti Ibu mau ngomong apa sama kepala sekolah? Ya, pastinya saya akan menjelaskan kronologisnya pada kejadian seperti itu. Saya pengen bapak kepala sekolah membantu menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas, dan saya juga sih memahami sih, menyadari kekeliruan yang saya buat tentang pentingnya menggunakan buku tes tersebut. Oke, itu benar. Bagus sekali rencana Ibu. Kemudian ada lagi nggak rencana lain kalau misalnya kepala sekolah sudah menyampaikan amanat Ibu ke pengawas, apa Ibu ada rencana selanjutnya, Bu? Kalau menurut saya sih, saya akan menunjukkan bahwa saya telah menjalankan pembelajaran di dalam kelas itu tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku, walaupun saya Benar. sebagai tambahan, terus saya menggunakan sumber-sumber yang lain. Dan saya juga akan menyempatkan diri untuk bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks ya Bu ya. Ya, itu bagus sekali. Berarti kan Ibu sudah memiliki komitmen ya Bu ya, untuk yang pertama minta maaf dan yang kedua untuk klarifikasi itu ya kalau Ibu sudah menggunakan PPT. Saya setuju sekali dengan Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Aja kali ya Bu ya, kalau jamnya udah habis, nanti saya sama-sama bapak pengawas. Iya, saya setuju. Karena sebenarnya sih lebih baik kan kalau kita udah cepat selesai masalahnya ya Bu ya, daripada ditunda lama-lama ya. Kalau sudah cepat sudah selesai kan kita lega juga. Mudah-mudahan sukses deh Ibu. Nanti kalau sudah selesai Ibu ngadu kepala sekolah cerita lagi ke saya ya. Iya baik deh, makasih ya Bu Ana. Saya udah lega banget, Bu Ana udah mendengarin keluh kesah saya. Jam belajar kayaknya udah masuk, udah mulai berbunyi Bu. Masuk Iya. yuk. Oke, kita bareng-bareng aja ke kelasnya yuk. Ya. Makasih ya Bu Ana. Oke, sip. Nah, demikian kasus 3, penyampaian kasus 3 dengan saya sebagai coach dan Bu Fitriani sebagai coach. Silakan Bu Siti Oktaviani untuk menyampaikan hasil catatannya, pengamatannya. Baik, terima kasih Bu Ana atas kesempatan yang diberikan. Dari yang hasil pengamatan yang saya lakukan dari praktek coaching yang telah Ibu Ana dan Bu Fitri sampaikan tadi, ini tahapan-tahapan Tirta sudah muncul semua ya. Jadi dari tujuannya itu sudah muncul ketika tadi
Bu Fitri menyampaikan bahwa dia ingin mencapai solusi dari permasalahan beliau gitu. Terus identifikasinya juga sudah muncul, memberikan Bu Ana tadi sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya untuk dan umpan balik juga sudah bagus, mengarah gitu kan pada identifikasi potensi koci itu sudah muncul. Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali identifikasi tersebut gitu. Terus rencana aksinya juga sudah muncul ya di situ. Bu Ana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat koci itu ya Bu Fitri sebagai koci itu akan melaksanakan aksi nyatanya seperti itu. Terus tanggung jawabnya juga memberikan pertanyaan yang dan umpan balik itu mengenai komitmen koci dalam menjalankan rencana aksinya juga sudah muncul ya. Jadi tadi Bu Fitri sudah menyampaikan bahwa beliau itu akan menemui kepala sekolahnya dan menanya beserta membawa bukti gitu ya, bukti PPT yang sudah Bu Fitri buat gitu dalam pembelajaran supaya dia bisa menjelaskan gitu kepada kepala sekolah tersebut dan supaya tidak terjadi salah paham, agar kepala sekolah tersebut juga bisa menyampaikan kepada pengawasnya. Dan tadi Bu Fitri juga sudah bilang ingin meminta maaf juga, siapa tahu karena kata-katanya yang kurang menyinggung pengawas seperti itu. Rencananya tanggung jawab Bu Fitri sebagai koci juga sudah muncul seperti itu, baik sekali. Mungkin itu saja dari pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih Bu Ana dan Bu Fitri, sudah hebat sekali. Oke. Terima kasih Bu Siti. Jadi coaching ini sendiri itu sebenarnya adalah teknik yang digunakan untuk menggali kemampuan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang untuk merangsang atau mendorong koci mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Semoga dengan adanya praktek ini kita semakin bisa menerapkan praktek coaching di sekolah masing-masing dan semangat untuk guru penggerak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.